leaders, apa kabar Anda hari ini? Semoga semakin sukses, mulia. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan yang menarik. Haruskah Anda menjadi leaders yang disukai semua orang? Nah, ini dia, Leadership Vibes. Sebagai seorang leaders, tentunya kita memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mengembangkan tim kita. Membuat mereka lebih berdaya, membuat mereka lebih mandiri, membuat mereka lebih confident, dan membuat mereka lebih bisa menghasilkan solusi yang tentunya nanti akan sangat bermanfaat bagi organisasi Anda. Nah, leaders mempunyai intensi tentu saja untuk mengembangkan timnya. Saya tidak pernah meragukan itu. Namun ada kalanya leaders kemudian menghentikan langkahnya karena merasa khawatir timnya atau anggota timnya akan merasa Anda menuntut mereka terlalu besar. Anda berpikir bahwa ketika Anda mengembangkan mereka, jangan-jangan mereka berpikir bahwa Anda memiliki tuntutan yang sangat besar, Anda memiliki keinginan yang begitu besar, dan Anda memiliki pressure yang kadang-kadang anggota tim merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Hal inilah yang membuat para leaders terkadang menahan langkahnya untuk mengembangkan tim. Permasalahannya adalah ketika Anda menahan langkah Anda untuk mengembangkan tim, apakah tim Anda menjadi semakin baik? Apakah mereka menjadi semakin berkembang? Banyak leaders yang kemudian memiliki kekhawatiran. Ketika saya menuntut tim saya terlalu besar, nanti jangan-jangan mereka merasa tidak nyaman. Kalau saya minta mereka melakukan yang lebih, nanti jangan-jangan mereka nggak merasa betah untuk ada di perusahaan Anda. Hal inilah sebenarnya menjadi dilema bagi kebanyakan leaders. Sebenarnya pertanyaan yang perlu Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri adalah, apakah ketika saya melakukan sesuatu terhadap tim saya, atau ketika saya tidak melakukan sesuatu terhadap tim saya, apakah hal itu membuat mereka menjadi lebih baik? Atau sebaliknya? Sebagai contoh, Anda memiliki seorang anggota tim yang jauh lebih senior daripada Anda. Anggota tim ini kemudian melakukan sebuah kesalahan. Beberapa leaders kemudian ragu untuk mengambil keputusan atau mengambil langkah. Mereka berpikir, ini orang yang lebih senior dari saya. Mereka adalah anggota tim yang selama ini memberikan kontribusi. Kalau saya memberikan teguran, apakah nanti mereka menganggap bahwa saya terlalu menuntut? Kalau saya memberikan teguran dengan tegas misalnya, apakah itu punishment ataukah itu feedback bentuk? Apakah kemudian saya dianggap sebagai seseorang yang tidak bisa menghargai mereka? Anda kemudian ragu dengan keputusan yang akan Anda ambil. Padahal di satu sisi, ketika Anda menunda untuk memberikan feedback atau Anda menunda untuk memberikan punishment terhadap kesalahan yang mungkin fatal, pada saat itulah Anda tidak mengembangkan mereka. Justru ketika Anda mau memberikan feedback yang mungkin terasa tidak nyaman bagi mereka, justru disitulah Anda sebenarnya memberikan ruang kepada tim Anda untuk tumbuh, untuk belajar dari kesalahan mereka dan melakukan sesuatu yang lebih baik. Contoh lain, seorang anggota tim yang Anda rasa memiliki potensi yang sangat besar, tapi anggota tim ini prestasi atau achievement-nya tidak sebanding dengan potensi yang dia punya. Apa yang akan Anda lakukan? Anda akan terus men-challenge? Atau karena Anda takut kehilangan anggota tim ini, Anda memilih untuk mentolerir ketidakmauan anggota tim Anda untuk berkembang? Ini juga pertanyaan. Apakah ketika Anda mempush tim Anda, ketika Anda memberikan challenge yang lebih besar, apakah itu membuat dia berkembang? Atau ketika Anda merasa takut kehilangan tim Anda sehingga Anda membiarkan tim Anda berada dalam zona nyaman, apakah itu membuat mereka berkembang? Atau sebaliknya? Jadi para leaders, fokusnya bukan pada diri kita. Apakah saya merasa nyaman atau tidak untuk mengembangkan tim saya? Leaders yang masih berfokus pada dirinya, takut tidak disukai, khawatir nanti timnya pergi,
khawatir dianggap sebagai leaders yang kejam mungkin, itu berarti Anda masih fokus pada diri Anda. Bagaimana sekarang jika kita alihkan fokus kita kepada tim? Intinya adalah bagaimana supaya mereka berkembang. Berkembang tentunya sangat dekat dengan rasa tidak nyaman. Karena ketika berkembang, seseorang perlu meluaskan wawasannya, perlu men-challenge dirinya, mungkin ada pressure di situ, dan tentunya hal-hal tersebut membuat orang tidak nyaman. Namun saya ajak Anda untuk berpikir mungkin 2, 3, 5 tahun ke depan. Kira-kira dengan challenge yang Anda berikan, apakah tim Anda menjadi lebih berkembang? Apakah mereka tumbuh sebagai pribadi-pribadi yang lebih sukses? Jika jawabannya iya, jangan ragu untuk mengambil tindakan. Apakah tindakan itu membuat mereka tidak nyaman? Mungkin. Apakah tindakan itu membuat Anda dianggap sebagai leaders yang menuntut? Bisa jadi. Namun, intensi kita perlu lebih jelas. Kita ingin mereka berkembang menjadi leaders yang lebih baik. So, dalam perjalanannya mungkin Anda menjadi orang yang tidak terlalu disukai. Tapi apakah itu lebih penting dibandingkan tim Anda tidak menjadi orang-orang yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dia miliki? Jadi, haruskah kita menjadi seorang leaders yang terus-menerus disukai orang? Kini Anda sudah tahu apa jawabannya.